Halo sahabat healthologi semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Dr. Danu Sandiarani yang di episode kali ini saya akan sharing tentang produk yang sangat penting buat kita. Bisa dibilang basic banget lah menurut saya pribadi, yaitu sunscreen. Ayo, siapa yang sudah rutin pakai sunscreen? Share dong pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Gimana benefitnya di kulit sahabat healthologi semua? Yuk nonton episode ini sampai selesai dan mari kita mulai episode pilih-pilih sunscreen ini. Tinggal di negara beriklim tropis membuat kita rentan terpapar sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Seperti yang kita tahu, efek terkena sinar matahari bisa membuat kulit kita menjadi gelap, kusam, mudah keriput, dan lain-lain. Sahabat healthologi tidak mau kan hal itu menimpa kulit kita yang sudah dirawat sedemikian rupa. Jadi sudah sesuatu hal yang wajib bagi kita untuk melindungi kulit dari serangan sinar UV. Sunscreen bisa menjadi salah satu pilihan produk sobat healthologi semua. Di episode kali ini saya akan share ke sahabat healthologi semua kenapa kita harus memakai sunscreen secara rutin. Oke, pertama-tama kita pahami kenapa sinar matahari bisa berbahaya bagi kulit. Di balik semua manfaat besar yang dimiliki sinar matahari juga memiliki radiasi yang biasa kita sebut sebagai sinar ultraviolet. Ada dua jenis sinar UV yang berbahaya bagi kulit kita. Yang pertama ada UVA dan UVB. UVA atau ultraviolet aktif dapat menyebabkan rusaknya kulit sehingga menjadi penyebab penuaan dini pada kulit wajah serta timbulnya flek pada kulit wajah. Sedangkan UVB atau ultraviolet burning adalah sinar yang bertanggung jawab atas menggelapnya kulit kita. Peran sunscreen atau tabir surya sebagai pelindung kulit dari paparan sinar UV menjadi sangat krusial, di mana zat yang terkandung dalam sunscreen dapat melapisi kulit dan mencegah kontak langsung antara lapisan kulit dengan sinar UV. Di pasaran sendiri ada yang namanya sunblock. Perbedaannya ada pada fungsi utama dan kandungan di dalam masing-masing produk. Pada fungsi sunblock seperti namanya berfungsi untuk memblok sinar matahari sebelum meresap ke kulit, baik itu UVA ataupun UVB. Jadi tekstur sunblocknya lebih kental, berwarna putih susu dan dapat terlihat jelas oleh mata bahkan ketika kita aplikasikan ke kulit. Sunblock sangat cocok jadi perlindungan terbaik jika Anda memiliki aktivitas berjam-jam di bawah sengatan sinar matahari seperti berenang atau bermain di pantai. Di sisi lain, sunscreen lebih berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari yang menyerap ke dalam lapisan teratas kulit. Sunscreen bertindak sebagai penyaring sinar matahari. Lotion sunscreen akan menyerap ke dalam kulit dan memantulkan radiasi UV sebelum mencapai lapisan kulit dan merusak kulit Anda. Namun tetap akan ada sebagian sinar matahari yang terserap oleh tubuh. Tekstur sunscreen lebih tipis dan akan terlihat tidak kasat mata saat diaplikasikan. Keuntungan itulah yang membuat sunscreen menjadi kebutuhan harian masyarakat kita. Namun ingat ya, jangan lupa di reapply ke kulit 3 jam sekali agar kita tetap dapat perlindungan maksimal dari sunscreen ini. Hal yang perlu diperhatikan juga setelah tahu beda karakteristik masing-masing produk adalah kandungan SPF yang dimiliki. Apa itu SPF? SPF atau Sun Protecting Factor dalam sebuah produk sunscreen akan memberitahu sahabat healthologi sebaik apa produk tersebut dalam melindungi kulit kalian dari sengatan sinar matahari. Angka SPF adalah penentu seberapa lama kalian dapat berada di bawah sinar matahari tanpa terbakar selama memakai produk tersebut. Jadi sederhananya, jika biasanya sahabat healthologi membutuhkan waktu sekitar 10 menit sampai kulit kamu mulai terbakar sinar matahari tanpa dilindungi apapun dan kamu menggunakan SPF 15, produk tersebut akan memperpanjang waktu Anda hingga 10 kali lipat lebih lama sebelum terbakar. Sebagai gambaran, 10 menit dikali 15 sama dengan 150 menit alias 2,5 jam. Jika SPF 30, maka sahabat healthologi dapat terlindungi dari cahaya matahari selama 300 menit dan seterusnya. Kalau begitu, kadar SPF semakin tinggi semakin baik. Tunggu dulu, semakin tinggi angka SPF tidak mengindikasikan seberapa kuat perlindungan yang disediakan oleh produk tersebut. SPF 10 melindungi kalian dari terik matahari sama baiknya dengan SPF 15 atau SPF 50 sekalipun. Tingkat SPF tinggi hanya akan memblokir lebih banyak UVB, yaitu memproteksi kulit dari risiko gosong atau burning. Padahal masih ada UVA yang perlu kita hempas dan jangan sampai mendekat ke kulit kita nih. Nah, gimana caranya?
Caranya, cari sunscreen yang tertera PA dalam kemasan produk atau Protection Guide of UVA yang berarti kadar perlindungan dari sinar UVA. Hal ini penting untuk diperhatikan pada produk sunscreen pada saat sahabat healthology memilih produk sunscreen. Nah, biasanya dalam kemasan tertulis PA diikuti tanda plus atau plus dan bahan plus. Nah, ini maksudnya adalah sama seperti angka pada SPF yang semakin besar juga semakin lama perlindungannya. Di PA sendiri semakin banyak tanda plusnya maka semakin lama pula perlindungan yang diberikan pada kulit kita. PA Plus memberikan perlindungan 2-4 jam, PA Plus selama 4-6 jam, PA plus 6-8 jam, terakhir PA plus memberikan perlindungan maksimal yaitu lebih dari 8 jam. Dari penjelasan saya tadi, sahabat healthology semua bisa memilih dengan lebih cermat sunscreen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kulit kita. Jangan lupa di reapply dan jangan hanya dipakai ketika kalian berada di luar ruangan saja. Dalam rumah pun juga kita perlu loh, apalagi sekarang kan banyak diantara kita yang jadi banyak beraktivitas di rumah dan kebanyakan pasti jadi mager untuk menjaga kulit. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh ACP Journal Wise menunjukkan efek positif berkat rutin menggunakan sunscreen. Faktanya, pakai sunscreen setiap hari, baik berada di rumah maupun di luar rumah, dapat menekan risiko penuaan serta kanker kulit. So anyway, itu dia tema kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat healthology semua. Silahkan like dan komen positif di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, silahkan mampir di sosial media kami untuk sekedar bertanya atau request topik yang menarik untuk diulas di YouTube channel ini. Terima kasih sudah menonton.